Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldia Bagas Prastio. Saya di sini mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan metode Simplex dan berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Fadila Alhuda, NPM-nya 197064516024. Yang kedua, Aldia Bagas Prastio 197064516021. Yang ketiga, Raihan Alfiananda Zulfikar, NPM-nya 207064516066. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan dijelaskan pengertian metode Simplex oleh Rehan. Halo, nama saya Raihan Alfiananda Zulfikar, NPM saya 207064516066. Saya akan menjelaskan pengertian metode Simplex. Metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan linear program yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar atau lebih dari 2. Maka, untuk menyelesaikannya, digunakan metode Simplex. Metode Simplex adalah algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam pemrograman linear. Metode ini digunakan untuk masalah dengan jumlah variabel lebih dari 2. Dalam menggunakan metode Simplex untuk menyelesaikan masalah program linear, model program linear harus diubah ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku. Ciri-ciri dari bentuk baku model programan linear adalah semua kendala berupa persamaan dengan ciri kanan non-negatif. Fungsi tujuan dapat maksimumkan atau meminimumkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, antara lain 1. Nilai kanan atau NK _RHS. Fungsi tujuan harus 0. 2. Nilai kanan RHS fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan -1. 3. Fungsi kendala dengan tanda lebih kecil harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga variabel dasar. 4. Fungsi kendala dengan tanda lebih besar diubah ke lebih kecil dengan cara mengalihkan dengan -1, lalu diubah ke bentuk persamaan dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian karena RHS-nya negatif, dikalikan lagi dengan -1 dan ditambahkan artificial variable atau M. 5. Fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable M. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila Alhuda. Ya, di sini saya ingin melanjutkan untuk penjelasannya yang penjelasan sebelumnya, yaitu cara untuk menggunakan metode Simplex dengan cara manual. Di sini sudah terdapat contoh soal, yaitu Z sama dengan 15x1 dikurang dengan 20x2 sama dengan 0. Dan untuk kendalanya sebagai berikut. Di sini untuk simbolnya sendiri adalah lebih kecil sama dengan. Maka kita lihat terlebih dahulu nih di ketentuan metode Simplexnya. Untuk fungsi kendalanya di sini kita menggunakan yang nomor 3 ya. Maka kita harus ubah terlebih dahulu nih ke dalam bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Nah, kita lanjut ke dalam bentuk Excel-nya. Di sini kita sudah mengetahui untuk soalnya, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi Z min 15x1 dikurang 20x2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tambahkan nih untuk slacknya, atau bisa dikatakan variabel slack atau surplusnya. Di sini untuk variabel dasarnya kita kan sudah mengetahui nih, yaitu x1 dan x2. Dan kita tambahkan yaitu x3, x4 dan x5. Nah, ini tuh adalah variabel slack seperti itu. Maka kita masukkan nih 5x1 nih, yang z-nya kan kita masuk dari z ya. Berarti z itu ada 1, x1-nya min 15, min 20,
Kan X2-nya kan X3-nya dia tidak ada dan X4 dan X5-nya tidak ada, maka kita isi 0. Dan untuk nilai NK-nya atau nilai kanannya 0. Nah, selanjutnya di sini untuk X3-nya sendiri kan kendalanya ya. Kendalanya itu kita masukin lagi nih. Di sini berarti 0, 5, X1-nya 2, 1. Nih, X1-nya kan berarti 1 nih. X3-nya maaf, X3-nya 1. X4 dan X5-nya kan berarti nggak ada ya. Nah, kita isi dengan 0 dan untuk nilai kanannya sendiri adalah 50. Dan untuk X4-nya sendiri di sini terdapat angka di variabel X1 dan variabel X4. Nah, di sini berarti 10 dan 1. Sisanya adalah 0. Dan nilai kanannya adalah 35. Dan selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya apabila tabelnya sudah kita dapatkan, maka kita harus mencari atau memilih kolom kunci. Nah, di sini untuk ketentuannya itu adalah kolom kuncinya adalah nilai variabel nilai Z yang negatifnya lebih besar, seperti itu. Maka kan di sini untuk nilai Z-nya sendiri kan kita mempunyai nilai negatifnya ada 2 ya, min 15 dan min 20. Maka yang kita ambil adalah nilai yang terbesar. Maka di sini min 20-nya yang kita ambil. Maka apabila kita sudah mendapatkan nilai kuncinya, nah di sini kita ubah nih mengubah nilai baris kunci dengan rumus nilai kanan dibagi dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci, seperti itu. Maka di sini untuk nilai kanannya sendiri kan berarti kan 50 ya. 50 dibagi dengan nih barisnya. Kan tadi kita dapat nilai kunci kan min 20, maka barisnya yang ini barisnya. Nah, dibagi saja 50 dibagi 2 sama dengan 25. 30 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Dan selanjutnya 48 dibagi 8 sama dengan 6. Seperti itu. Nah, apabila sudah, kita lanjutkan dengan menentukan nilai baru. Nah, di sini untuk menentukan nilai barunya ada rumusnya, yaitu nilai baru pada baris kunci dibagi dengan koefisien pada nilai kunci. Nah, di sini untuk yang kita ketahui adalah X1, X2, X3, X4 sampai NK. Kita bagi aja nih, ya. Kita bagi, yaitu 6 dari sini ya. Nih, kita bagi saja 6 dibagi dengan ininya. Ini kan yang 48 bagi 6 kan ini paling kecil ya. Maka kita ambil yang ini untuk pembaginya 8-nya. Maka 6 dibagi 8 sama dengan 3/4. 8 bagi 8 sama dengan 1. 0 bagi 8 sama dengan 0. X4-nya sendiri ada 0 bagi 8 sama dengan 0. X5-nya 1 bagi 8 sama dengan 1/8. NK-nya di sini berarti 48 nih. 48 dibagi 8 sama dengan 6. Nah, selanjutnya yang ini NK-nya. Selanjutnya di sini untuk apabila kita sudah mendapatkan nilai barunya, maka kita masukkan nih ke dalam tabelnya sebagai berikut. Setelah sudah, nah baru kita nyari nih nilai baru. Nilai barunya itu adalah sama dengan nilai lama dikurang dengan koefisien kunci X. Kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Nah, di sini kita tulis dulu nih baris Z, terus baris X3 dan baris X4. Kenapa sih X5-nya tidak dimasukkan? Karena di sini kan X5-nya kan kita sudah mendapatkan nih nilai barunya. Maka ini tidak usah dicari lagi, maka yang kita cari adalah nilai-nilai lamanya untuk mendapatkan hasil nilai barunya, seperti itu. Nah, di sini untuk baris Z-nya sendiri kan baris lama, yaitu ini baris lamanya nih, angka lamanya, dan NBBK itu adalah nilai baru baris kunci. Nah, di sini untuk nilainya kan sebagai berikut. Maka kita pengkaliannya itu adalah nilai koefisiennya. Koefisiennya di sini kan berarti kan min 20 ya, min 20 dari baris lamanya. Maka koefisien dulu nih yang dikali, koefisien 3/4 dikali dengan min 20
udah dapat hasilnya, maka nilai lama dikurang dengan hasil yang ini, maka kita dapatkan hasilnya 0. Dan di sini juga nih min 20 dikali dengan 1. Nih agar gampangnya kita pakai kalkulator ya. Di sini berarti min 20 dikali 1 berarti kan min 20 ya. Min 20 nilai lama dikurang dengan min 20. Berarti kan min 20, min ketemu min berarti kan plus ya. Jadi min 20 plus 20, maka hasilnya 0. Dan selanjutnya seperti itu. Nah, sama nih di baris X3-nya. Di baris X3-nya di sini kan nilai lamanya. Nah, di sini nilai baru dari X4-nya. X5, sorry. X5. Maka untuk koefisiennya sendiri kan di sini kan 2 ya. 2 nih. Maka sama caranya. 3/4 dikali dengan 2. Hasilnya ini 5 dikurang dengan hasil dari ini. Maka dapat hasilnya 3,5. Sama juga di sini berarti contohnya saja berarti 2 dikali dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Lalu ini sudah dapat nilai lamanya. Nilai lamanya berarti kan 2. Berarti kita kurangkan nih menjadi 2. Maka hasilnya adalah 0. Nah, sama semuanya juga seperti itu. Baris X4-nya juga sama seperti itu. Di sini untuk baris lamanya sendiri adalah 10 0 0 1 0 3 5. Dan untuk NBBK-nya sendiri di sini adalah nilai dari X5-nya, nilai baru dari X5. Nah, maka didapatkan nih hasilnya yaitu 10 0 0 1 0 3 5. Maka di sini kan kita sudah dapatkan nih untuk nilai-nilai barunya dari baris ke Z, baris X3, baris X4. Nilainya sebagai berikut. Maka kita masukkan untuk tabelnya. Nah, di sini untuk Z-nya sendiri adalah 1 0 0 0 0 0. Untuk X5-nya adalah 2,5, NK-nya 120. Maka untuk X3-nya di sini adalah 0, X1-nya sendiri adalah 3,5, X2 0, X3 min 1, X4-nya 0, X5-nya min 3,6, NK-nya adalah 38. Sama juga di sini X4-nya sebagai berikut. Nah, di sini kan kita kan X2 ya. Kenapa dia jadi X2? Nah, di sini kan sudah terlihat ya untuk nilai kuncinya sendiri kan dia dari X2 ya. Maka di sini kita ganti X2. Jadi bukan X5 lagi. Jadi di sini sudah kita ganti X2 karena dia nilai kuncinya, nilai yang didapatkannya. Ya, mungkin untuk penjelasannya sebagai berikut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.